Selamat pagi, salam olahraga, selamat bertemu, selamat berjumpa dalam pembelajaran PJOK, pembelajaran ke-6 aktivitas senam lantai. Namun sebelum kita mulai anak-anakku, marilah kita memuji dan memuliakan keagungan serta kebesaran Tuhan atas segala perlindungan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita boleh dapat berjumpa, boleh berkomunikasi dalam jarak jauh. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran ke-6 aktivitas senam lantai pada semester 2 ini. Anak-anak, tentunya Pak mengucapkan selamat untuk kita beraktivitas dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak tolong melihat kembali buku paket giat berolahraga yang telah dibagikan dari sekolah. Adapun KD atau kompetensi dasar yang hendak kita capai dalam pembelajaran ke-6 ini, yaitu 3.6, memahami rangkaian 3 pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan 4.6 mempraktekkan rangkaian 3 pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam. Dalam mempelajari aktivitas senam pada pembelajaran yang ke-6 ini, kita akan melihat tentang gerak dominan dalam aktivitas senam. Gerak dominan itu sendiri adalah rangkaian gerak yang meliputi gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke depan dan guling ke belakang. Gerak dominan ini merupakan gerak yang dilakukan pada seluruh anggota tubuh. Artinya seluruh anggota tubuh melakukan aktivitas seperti gerak berlari, berputar, menolak, mendarat, bertumpu. Itu yang namanya gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Apa gunanya dalam melakukan gerak dominan tersebut? Gunanya adalah untuk menghalangi atau menghindari cedera pada tubuh. Sekali lagi, kegunaan daripada gerak dominan adalah untuk menghindari atau menghalangi cedera pada tubuh. Yang berikut tentang pengertian senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerak dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan matras. Jadi sekali lagi, senam itu dilakukan di lantai dan alat pelindung atau alat yang menjadi adalah matras. Jadi matras sebagai alas untuk kegiatan latihan senam lantai. Apa saja manfaat dalam melakukan aktivitas senam lantai? Jadi manfaatnya secara umum adalah untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Jadi ketika kita melakukan aktivitas senam dengan kontrol dan dengan teknik, aturan, cara yang benar, maka akan menimbulkan tingkat kesegaran jasmani
yang baik. Dalam melakukan aktivitas senam ada beberapa komponen. Jadi ketika kita melakukan senam atau aktivitas senam lantai, maka akan mempengaruhi beberapa komponen-komponen dalam tubuh yang akan muncul ketika kita akan melakukan dengan benar dan baik. Salah satunya adalah daya tahan atau kardiovaskuler. Yang kedua, kelentukan atau flexibility. Biasanya kalau cara yang tepat, yang baik untuk melakukan latihan kelentukan itu adalah duduk dan mencium lutut, kemudian membuka kaki, dan seterusnya. Itu adalah cara-cara untuk meningkatkan latihan kelentukan atau flexibility. Yang berikut adalah kelincahan atau agility. Ada berbagai cara untuk meningkatkan kelincahan. Yang sering anak-anak lakukan lari bolak-balik, lari zigzag, lari naik turun tangga. Itu pun adalah salah satu teknik untuk meningkatkan kelincahan dalam diri. Yang berikut adalah keseimbangan atau balance. Jadi ada juga dalam melakukan senam lantai ada beberapa teknik yang juga melatih keseimbangan tubuh. Dan yang terakhir adalah koordinasi atau coordination. Jadi gabungan atau himpunan dari keseluruhan komponen dalam tubuh. Gerak dasar senam lantai. Jadi dalam melakukan aktivitas senam lantai itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu senam tanpa alat. Senam tanpa alat ini berarti kita melakukan aktivitas senam lantai tidak menggunakan alat. Yang pertama, latihan keseimbangan satu kaki. Itu anak-anak dapat melihat pada buku halaman 127. Ya. Nanti sebentar Pak jelaskan dan disertai dengan gambar. Yang berikut latihan lompat berputar 180 derajat dan mendarat dengan satu kaki atau dua kaki. Ada latihan lompat berputar 90, 180 dan 360 derajat. Itu juga anak-anak lihat di buku halaman 129 dan 130. Ini adalah yang anak-anak lihat pada halaman 127. Latihan keseimbangan berdiri satu kaki. Dapat dilakukan dengan cara berdiri satu kaki, yaitu kaki kiri yang menjadi tumpuan, kaki kanan yang direntangkan belakang, badan harus sejajar, tangan direntangkan. Bisa mata terbuka, bisa juga mata tertutup. Dan berganti kaki. Yang berikut adalah lompat berputar 180 derajat yang di buku halaman 108. Anda berdiri siap melakukan tolakan dengan dua kaki di sini. Tolakan dengan dua kaki, melompat dan berputar ke kiri 180 derajat dan menghadap. Ini dilakukan dengan cara berputar ke kiri. Dapat anak-anak melakukan gerakan berputar ke kanan. Di sini adalah contoh gerak melakukan guling ke depan. Pada gambar anak-anak lihat dengan cara jongkok kedua tangan pada lantai atau matras sebagai alas. Tangan diletakkan, kaki lurus, kepala dimasukkan membentuk lingkaran
dan tolakan untuk melakukan gerak berguling dan posisi duduk jongkok. Yang berikut adalah senam lantai menggunakan alat. Yang pertama adalah bergantung, juga dapat anak-anak lihat pada buku. Berjalan dan berdiri satu kaki pada balok titian atau balok keseimbangan. Dan yang ketiga adalah lompat kangkang. Di sini anak-anak melihat kita berdiri atau anak-anak berdiri, tangan memegang restok atau kayu palang, kemudian melakukan lompatan dan mengangkat badan, naik turun 1 atau 2 kali sesuai kemampuan anak-anak. Di sini anak-anak bisa melihat aktivitas yang lebih adalah tangan. Kemudian yang berikut adalah balok keseimbangan atau balok titian. Anak-anak bisa melakukannya di rumah dengan cara menggunakan balok atau papan, berdiri dan berjalan untuk melatih keseimbangan tubuh. Terakhir adalah lompat kangkang. Anak-anak bisa melakukan di rumah juga dengan cara melakukannya dengan melompat di balok atau teman yang membungkuk dan seterusnya. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang aktivitas senam lantai. Pak berharap anak-anak dapat melihat kembali secara terperinci pada buku Giat Berolahraga. Akhir kata, Pak juga menitipkan tugas yang harus anak-anak kerjakan di buku atau di kertas folio bergaris di buku siswa halaman 140 bagian B. Selamat belajar dari rumah. Salam sehat. Tuhan bersamamu.